Halo, perkenalkan, nama saya Vedojong. Jadi saya adalah anak magang di Web Studio untuk periode September 2023 sampai Januari 2024. Jadi hari ini saya akan membawakan presentasi mengenai apa saja yang saya lakukan selama magang di Web Studio. Baiklah, saya akan langsung mulai saja. Jadi yang pertama itu saya mendapatkan tugas untuk mencari fotografer referensi, yaitu 4 fotografer dari luar. Jadi fotografer yang saya pilih yang pertama yaitu ada Vivian Maier. Jadi Vivian Maier ini merupakan street photographer asal Chicago. Jadi di sini saya memilih Vivian Maier karena saya menyukai karya-karya foto dia dari perspektif dari cara dia mengambil foto gitu. Terlihat sangat unik karena dia menggunakan kamera Rolleiflex medium format. Jadi twin lens reflex gitu sehingga perspektifnya agak terlihat sedikit low angle. Jadi di sini juga ada beberapa self portrait dia juga, seperti dia bermain dengan bayangan, refleksi dan sebagainya. Ini beberapa karya foto dia, foto potret dia untuk street. Jadi yang saya suka juga karena foto-fotonya ini terlihat sangat spontan gitu. Jadi ekspresi dari orang-orang yang dia foto itu juga dapat gitu, terlihat. Jadi seperti mempertanyakan apa gitu yang akan dilakukan orang-orang ini gitu setelah difoto oleh dia. Apakah akan ditegur atau gimana? Jadi itu sih yang saya suka dari salah satu foto-foto potret dia. Lalu ini foto lainnya. Jadi dia juga cukup rapi ya untuk bermain dengan komposisinya. Secara teknis juga baik. Lalu untuk dari dia juga bisa membaca seperti lighting yang bagus seperti apa gitu. Bagaimana menempatkan subjeknya di posisi yang tepat. Lalu yang kedua ada Alex Koloskov. Jadi Alex Koloskov ini seorang fotografer still life product. Jadi di sini saya memilih karya-karya fotonya ini karena saya suka sekali dengan dia secara teknis, terlihat sangat clean, bersih. Jadi sangat rapi sekali dari segi permainan lightingnya, detail-detailnya terlihat pada foto-fotonya. Lalu secara warna dan subjek-subjeknya juga sangat menarik, sangat masuk pada foto-foto yang dia buat. Ini adalah foto-fotonya, foto-foto still life, seperti ada perhiasan, produk-produk parfum, lalu ada produk kosmetik, dan juga foto seperti untuk periklanan gitu. Lalu ini ada foto food juga. Lalu yang ketiga ada Paloma Rincon. Jadi Paloma Rincon ini adalah fotografer yang berbasis di Madrid, Spanyol. Jadi Paloma ini seorang fotografer komersil juga. Jadi yang saya suka dari karya-karyanya ini karena permainan warnanya dia sih yang sangat kontras gitu, dan juga elemen-elemen dan penempatan subjek di fotonya juga mengarah ke arah surrealis gitu. Namun tetap enak dilihat gitu menurut saya pribadi. Jadi dia seperti memotret makanan dengan menambahkan elemen-elemen seperti daun, props yang berbeda-beda gitu, yang tidak ada kaitannya, namun saat di dalam satu frame itu terlihat masuk gitu. Jadi kombinasinya seperti terasa tepat dan enak dilihat. Lalu ini foto-foto lainnya juga. Ini dia juga memotret produk. Ini juga permainan gradasi warnanya. Secara teknis juga terlihat dia cukup sangat menguasai juga dan rapi. Ini untuk foto iklan dari dia. Lalu yang terakhir ini ada, jadi ini saya menemukannya di Instagram, fotografer asal Vietnam. Jadi untuk nama aslinya sendiri saya kurang tahu karena memang dia seperti menggunakan identitas samaran gitu. Jadi nama panggilannya Mang Kim Min. Jadi sini saya memilih karya-karya fotonya. Pertama dari tonnya sih saya suka. Jadi dia foto-fotonya dari dia ini tidak seperti yang sebelumnya bermain dengan warna high contrast dan sebagainya. Di sini warna-warnanya cukup agak-agak pastel gitu, namun dari tonnya, komposisinya, dari segi kombinasi lightingnya terlihat rapi gitu. Jadi fotonya tetap, menurut saya tetap terlihat detail dan clean dan cukup menarik mata juga. Jadi dia kebanyakan memotret produk juga, seperti ada HP, ada alat-alat kosmetik. Lalu untuk yang tugas selanjutnya di sini saya diberi tugas untuk membuat foto harian. Jadi di sini foto yang dibuat itu temanya bebas apa saja. Jadi saya memilih
tema yaitu bayangan. Jadi saya memilih bayangan sendiri pertama karena menurut saya bayangan itu bisa membuat objek yang biasa saja bisa terlihat menarik gitu. Selama kita kayak bisa mengatur dari mana seperti bentuk-bentuk dari produk itu bisa kita ubah gitu. Ingin kita buat seperti apa dengan permainan arah cahaya yang benar, yang tepat. Dan di sini juga saya sekaligus melatih kepekaan saya juga untuk membaca arah cahaya. Jadi akhirnya saya memilih ini. Ini adalah beberapa foto yang saya kerjakan untuk setiap harinya dengan tema bayangan. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu saya membuat T-shirt juga untuk tiap bulannya. Jadi saya membuat foto produk untuk T-shirtnya. Yang pertama ada Pondsman. Jadi pertama saya membuat initial brief dan treatmentnya dulu. Jadi di sini saya memotret 3 produk dan ada 3 KV juga. Jadi ini adalah initial brief dari yang saya buat dan juga treatmentnya. Ini adalah foto referensinya. Lalu ini untuk rough composnya dan juga penjelasan bagaimana nanti produk tersebut akan dieksekusi, akan difoto. Lalu ini untuk yang kedua, produk yang kedua. Lalu selanjutnya ini yang produk yang ketiga. Di sini juga saya mencantumkan untuk lighting reference yang akan saya gunakan di foto produk ini. Dan juga props fotonya. Dan ini adalah hasil akhirnya untuk ketiga foto tersebut. Selanjutnya di produk T-shirt yang kedua ini saya memotret produk Listerine. Jadi memang pemilihan produknya ini sendiri memang saya memilih produk yang biasa saya gunakan sehari-hari. Jadi saya tidak terlalu kesulitan juga untuk mencari tahu atau mengulik dari info tentang brand dan produknya itu sendiri. Jadi ini saya juga membuat treatment seperti sebelumnya. Ini adalah detail keterangannya bagaimana nanti akan dibuat, akan menggunakan background apa, lightingnya seperti apa. Lalu ini ada untuk referensinya juga. Foto produk Listerine yang sudah ada sebelumnya. Lalu ini ada lighting reference-nya. Ini adalah props-nya. Lalu ini untuk rough compose-nya dari Key Visual 1. Lalu ini yang kedua akan seperti ini. Dan ketiga akan seperti ini. Lalu untuk hasil akhirnya ini. Jadi yang pertama saya menggunakan bereksperimen dengan air, water tray. Dan yang kedua ini dengan pendaran cahaya. Yang ketiga ini dengan bermain dengan water splash dituang dari atas seperti itu. Jadi untuk T-shirt yang ketiga saya masih memotret produk yaitu minuman beralkohol Heineken. Lalu detailnya seperti ini. Saya pertama membuat treatmentnya dulu dan apa aja yang akan saya lakukan seperti di sini akan menjadi 3 foto final outputnya. Lalu yang akan difoto juga produk Heineken yang dalam kemasan botol dan juga akan dituang juga di dalam gelas. Lalu untuk backgroundnya akan didominasi oleh warna hijau dan lightingnya juga akan berkarakter lebih soft. Jadi ini adalah beberapa referensinya dan mungkin foto-foto yang sudah dibuat, foto-foto dari Heineken yang terdahulu. Lalu ini adalah rough dan key visual yang akan saya buat. Jadi di sini untuk produknya sendiri akan saya foto secara pack shot. Lalu untuk backgroundnya akan dibuat dan di-adjust pada saat editing di Photoshop. Jadi seperti ini untuk KV yang pertama untuk roughnya. Lalu ini yang kedua, jadi akan diambil secara flat lay dari top angle. Dan masih sama akan difoto secara pack shot juga untuk produknya. Lalu di sini bawahnya saya akan menggunakan air yang dibuat agar memiliki warna yang sama, mirip dengan warna dari si bir itu sendiri. Lalu ini yang ketiga, di sini saya menggunakan backgroundnya seperti blur bokeh gitu. Jadi di sini saya akan menggunakan blur kombinasi dari warna hijau dan merah juga untuk menggambarkan dari warna dari si produknya ini dengan berwarna hijau dan juga bintangnya yang berwarna merah. Lalu pada backgroundnya akan dibuat menggunakan aluminium foil. Lalu ini propsnya, ini untuk lighting referensinya, dan ini hasilnya.
untuk yang pertama, yang sudah diediting juga. Ini untuk yang kedua dan juga yang ketiga. Mungkin itu dulu untuk presentasi dari saya. Mohon maaf sebelumnya jika terdapat banyak kekurangan atau yang kurang berkenan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Selama magang di sini juga sudah saya mendapatkan dan mempelajari banyak hal juga. Dari pengalaman yang didapatkan juga tentang industri ini. Lalu diajarkan juga bagaimana cara berkomunikasi yang efektif dalam mempresentasikan, lalu bagaimana membuat treatment dan workflow yang tepat itu seperti apa. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya. Terima kasih.